lengkap dan sempurna? Zabur, Injil, Taurat itu Al-Quran, Bang. Sebentar, sebentar. Yang saya tanya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu Ya, kitab yang lengkap? dengar dulu, fallback dulu kau. Fallback dulu. Kenapa? Kan tadi sudah saya bilang Anda tidak percaya Al-Quran. Nyata bahwa Anda tidak percaya, kan? Kita kan ada namanya toleransi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Justru kenapa Anda ini tidak ada kaitannya dengan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masalahnya begini, Anda ustadz tapi Anda tidak percaya Al-Quran, itu loh masalahnya. Jadi tolong besok jangan mengaku ustadz lagi. Dengar baik-baik, Edi. Gimana? Silakan. Dengar baik-baik. Silakan. Kita tidak mengatakan saya tak pernah mempercaya yang namanya Al-Quran. Oke, kalau gitu Anda percaya nggak Quran itu lengkap? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kau tahu maknanya? Coba kau artikan. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Sekali lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Nah, Anda saja tidak tahu terjemahannya tapi Anda ngaku ustaz. Anda kalau ketahuan sama saya, Anda langsung saya suruh berguru sama saya. Edis. Bang, walaupun saya seorang Kristen, tapi saya ini adalah orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Dan saya pastikan tidak ada kalian yang percaya Al-Quran. Yang kalian percayai itu adalah kitab-kitab karangan ulama. Ingat, Anda jangan kitab suka mengatakan kayak gitu kepada kami. Percaya yang namanya dengan Al-Quran. Oke, kalau begitu Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Apa? Nah kan pura-pura langsung tuli kan? Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Sangat percaya kami. Oke, kalau begitu tolong jelaskan kepada saya menurut kitab yang lengkap dan sempurna itu apa fungsi dari kitan? Silakan. Jelaskan apa fungsi dari kitan? Coba Anda pikir dengan logika. Saya tidak pernah bertemu ada orang Islam yang mengerti Al-Quran. Bos, kau ingat ya, Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang luar biasa yang Allah turunkan. Kalau apa menurut Al-Quran kitab yang luar biasa itu apa fungsi kitan? Fungsi sunat apa? Fungsi sunat apa menurut Al-Quran? Bukan sunat, Bang Edis. Bukan sunat. Bukan sunat. Fungsi kitan menurut Al-Quran itu apa? Untuk menghilangkan an-najasah minal dam. Oke, surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Apa? Langsung kayak beginilah kualitas Ustaz. Inilah ya kaum muslimin. Betul kata Ustadz dikatakan ya. Orang muslim ini dibodoh-bodohi oleh ustadznya. Mau dengar bagaimana kata Pak Ustadz? Aduh, berat saudara-saudara. Anda percaya Quran kitab yang sempurna, yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Giliran ditanya apa fungsi kitan menurut Al-Quran, Anda meninggal dunia. Bagaimana ini saudara? Edis, kau sudah sunat? Yang ditanya apa, kau jawab apa, saudara? Yang ditanya fungsi kitan menurut kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Apa? Silakan. Boleh Google dulu. Boleh tanya Ustadz, silakan. Kutanya, kau sudah sunat? Kutanya, ditanya, Anda saya tanya. Pertanyaan saya, menurut kitab yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu, kitab petunjuk, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa fungsi kitab menurut Al-Quran, saudara? Menceret, saudara-saudara. Aduh, inilah yang saya bilang. Makanya saya bilang kalian ini telah menggembar-gemborkan kebohongan yang nyata.
Kau percaya Al-Quran? Coba kau tengok ini ayat ya. Coba tengok ini. Kenapa kau lari kemana-mana? Kau saja tidak percaya Al-Quran. Kau Astagfirullahaladzim. bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Edis, Mana? dengar dulu. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tak pernah ridha pada kami, engkau tak pernah cinta pada kami sehingga kami ikut kepada kalian. Mau saya tanggapi? Ya, Mau saya tanggapi? tanggap, coba Baik, tanggap. baik. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Al-Quran. Saya tidak pernah di hadapan Anda ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Selama kita diskusi ini, Al-Quran menyebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Betul. Nah, lalu saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu sempurna, kitab yang menjelaskan segala sesuatu terperinci? Anda bilang percaya. Nah, kalau begitu tolong jelaskan. Sekarang gak usah sakitan, Anda tidak tahu waktu sholat tangan Anda begini, betul? Betul. Terus Anda takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, di Quran mana? Atau gini sajalah, apa fungsinya tangan begini, apa fungsinya tangan begini menurut Al-Quran? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa? Dah habis. Silakan. Habis. Silakan. Habis. Al-Quran itu bagaikan, aku jelaskan kepada Anda, Edis. Inilah orang Allah Muslim, mengatakan- kalian tontonlah Ustadz kalian. Ditanya Dengarkan dulu, apa dengarkan dulu. fungsinya penjelasan Inilah takbiratul orang ihram yang tak pernah belajar tafsir. Lalu begini, Hey, oh kau tafsir, sudah saya kau bilang kan? belajar tafsir dulu. Tafsir Jalalain. Oh, kau nih. Tafsir Mana Jalalain, kau? Ibnu Katsir, Ah. ya kan? Setelah Al-Quran tiada Ya. mampu dan tiada sanggup menjawab, mereka pergi ke kitab tafsir karangan ulama. Padahal yang disuruhkan oleh Al-Quran beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, saudara. Tetapi malah suruh beriman kepada kitab sesudahnya. Inilah orang Muslim sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Mereka percaya kepada karangan-karangan ulama. Betul? Betul? Loh. Bang, Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Disuruh beriman ke sana, tapi yang dilakukan oleh umat muslim malah sebaliknya. Mereka beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab kuning, kitab merah, kitab hijau. Itu yang kalian lakukan, sehingga satu sama lain kalian cakar-cakaran, Edis. kafir-kafiran. Makanya kalian karena membaca Al-Quran sambil jungkir balik, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang nekat. Masih mau terus? Masih mau terus? Hai, aku tanya pada kau. Mana jawab. waktunya? Mana waktunya? Ayo. Masih mau terus? Aku tanya pada kau ya. Silakan. Edis. Gini Edis. Kau jawab nih. Silakan. Kita belajar Al-Quran, kemudian ada tafsirnya dan ada kitab kuningnya. Contoh gini, ketika ada air yang sangat panas dalam sebuah cawan yang sangat besar, kuberikan kepada kau, bagaimana cara kau minum? Apakah langsung kau minum? Gimana? Ataupun perlu kepada gelas? Tentu diseduh pelan-pelan atau ditiup-tiup supaya mulut kita tidak terbakar. Tiup kepada air itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang dapat menghilangkan rezeki kita. Oke, dimakruhkan dalam agama. Dan ingat, tunggu dulu. Ketika kamu ingin meminum sebuah air yang ada dalam termos misalkan ataupun ember yang sangat besar, apakah kamu perlu kepada gelas? Perlu.
Ya, ya, jawab. Perlu. 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 Begitu juga kepada kami. Ketika memahami Al-Quran, perlu juga kita memahami tafsir-tafsirnya. Sudah, bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Tanggap. Oke, baik, saya jawab. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh umat muslim pasti bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwasanya Al-Quran itu dipermudah. Ya kan? Lalu Al-Quran juga berkata bahwa susunan atau komposisi dari Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, terang. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, untuk ayat-ayat yang muhkamat, karena sudah jelas, sudah terang, kenapa lagi nanya-nanya lagi kepada orang lain? Terus untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, sudah dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu Anda bilang, oh itu seperti ada air panas. Waduh, udah ini, udah pencet. Sudah reconnect, sudah reconnecting, sudah anu nih, sudah kena. Aduh, berat saudara-saudara. Nah, kabur.